Amin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur rasulullah. Yasir amri dan lisani yafqahu qawli ba'du. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Abar Jondani beserta Ibu Guru semuanya yang hormat pula Bapak Ibu Wali Murid Abar serta aku dari kelompok itu sampai yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita akan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat di Bogor bersama Bu Ari dan Bu guru-guru yang lain serta teman sekolah. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dia. Baiklah, pertama-tama Bu Ari bacakan dulu susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua baca pendek yaitu surat Al-Fatihah bersama-sama, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang berikutnya adalah cerita inti yaitu cerita 1 Muharram. Yang terakhir doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pratina, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, acara pada pagi hari ini kita bersama-sama berdoa membaca basmalah. Semoga pada pagi hari ini acara pada Zoom kali ini akan berjalan dengan lancar. 1, 2, 3. Berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Made Mariani SPDA. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya, Bu Ari. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Ari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beberapa nikmat sehat sehingga pada hari ini kita lewat layar ya. Nah, demikian mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahmi untuk kita bertemu pada acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang hormati, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu. Yang pertama-tama yang kami hormati ya, Bapak Ibu Wali Murid TK Abar Jondani yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, yaitu 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pada tahun ini kita diberi
mati sehat dan kita bisa ketemu kembali besok tatap muka, mudah-mudahan di tahun ini cara atau pandemi yang sudah dialami ini mudah-mudahan cepat hilang dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti yang Bapak Ibu wali murid harapkan. Anak-anak itu ya setelah ingin ketemu sosialisasi dengan teman-teman dan Bu Guru pun sangat mengharapkan seperti hal yang demikian atau muka pembelajaran di tahun ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar. Insya Allah besok kita tunggu syafaatnya di milenium akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini terima kasih banyak sudah berkenan ini walaupun ini hari libur ya Bapak Ibu tetap meluangkan waktu untuk memenuhi undangan dari sekolah guna menjalin silaturahmi dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku TKAB yang kami cintai, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah untuk kedepannya kita bisa saling silaturahmi ya. Besok mudah-mudahan ini level ini segera turun dan kita bisa melakukan silaturahmi secara langsung. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, banyak kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, maka saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ari, saya kembalikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Ari, monggo sudah. Dari matinya dini. Kertas biru. Mau fotokopi baru dua kali foto. Bu Ari, monggo Bu Ari. Mungkin Bu Ari kehilangan sinyal. Oke, enggak apa-apa, kita tunggu sebentar ya anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Ya, Bu Epi. Ya, Bu. Oke. Ya, tukar aja ya sebentar. Tunggu Bu Arinya ya, anak ya. Iya, Bu. Oke, Bu Arinya sudah hadir kembali. Di unmute Bu, monggo Bu, sampun Bu. Happy. Ya. Monggo Bu Ari.
Mbak Epi? Oke, Bu. Bu Epi? Oke. Bu Ari mungkin Bu Epi? keluar dulu, nanti gabung lagi Bu Ari. Mungkin tadi terputus karena sinyal. Suaranya jadi nggak masuk. Oke, bentar ya. Tunggu Bu Ari masuk lagi anak-anak. Iya, Bu. Halo, sudah? Oke, sudah Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf anak-anak. Tadi ada masalah kendala teknis. Terima kasih sudah menunggu. Baik, tadi Bu Ari ada yang terlewat nih. Kita belum mengaji bersama ya pagi ini. Bu Ari pengen denger nih mengaji. Yuk kita mengaji bersama membaca surat Al-Fatihah. Bisa kan? Yuk, mulai dari tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak semuanya sudah membaca surat Al-Fatihah dengan huruf. Nah, sekarang acara yang selanjutnya yaitu kata inti. Yang kita tunggu-tunggu yaitu mendengarkan cerita tentang satu Muharram yang akan dibawakan oleh guru kita yang bernama Ibu Tiseng. Dede, monggo. Ada Bu Epi silahkan. Baik, terima kasih Bu Ari. Suara Bu Epi terdengar jelas? Terdengar Bu. Oke, sip. Baik anak-anak soleh dan solihah. Bu Epi salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Bu Epi akan bercerita tentang sejarah penetapan tahun Hijriah 1 Muharram. Bu Epi izin share screen dulu ya. Dan sambil Bu Epi izin share screen, mohon dimatikan dulu mic-nya. Oke? Sebentar, masih loading. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah.
Sudah kenal sama Bu Epi? Oh iya, alhamdulillah kalau sudah. Oke. Sudah siap mendengarkan cerita dari Bu Epi? Sudah. Layarnya sudah tampak? Oke. Sekali lagi Bu Epi ingatkan, mohon mikrofonnya dimatikan dahulu biar kita bisa mendengarnya. Kali ini Bu Epi akan membacakan kisah tentang penetapan tahun Hijriah tanggal 1 Muharram. Nah, sudah siap mendengarkan? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Mikrofonnya dimatikan dulu ya, Nak ya. Oke. Dimulai dengan mematikan mikrofon terlebih dahulu. Baik, di sini awal Muharram. Awal Muharram adalah sebagai permulaan tahun baru umat Islam. Nah, tahun baru Islam dirayakan dengan napak tilas atau melihat dan mendengar cerita sejarahnya, mengisinya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan menyalakan kembang api atau berpesta. Nah, tahun baru umat Islam ini berbeda dengan tahun baru Masehi. Jika tahun baru Masehi adalah tanggal 1 Januari, tapi untuk tahun baru Islam adalah tanggal 1 Muharram. Nah, di tahun baru Islam ini, kita sebagai umat Muslim mengenang dan memperingati perjuangan berhijrah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika Bu Epi mengucap Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya anak-anak menyambung dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ya Bu Epi? Kok kita harus menyambungnya dengan ucapan itu? Karena Allah akan menjanjikan pahala untuk kita yang mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang mengucap Rasulullah atau Nabi Allah Muhammad. Seperti hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Baik anak-anak solihah, kembali ke cerita awal ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah kemana ya? Nah, kita lihat di sini. Berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang dakwah Islam kepada kaum kafir Quraisy. Namun, kaum kafir Quraisy tidak mau menerima ajaran tersebut dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Seperti yang ada di gambar, nih ada kaum kafir Quraisy yang marah karena tidak suka kalau Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Nah, kemudian karena tidak suka di sini, kaum kafir Quraisy terus-menerus merencanakan hal-hal tercela untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Nah, karena hal itu, Rasulullah kemudian mengumpulkan kaum muslimin, mengumpulkan umatnya, dan memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah. Berhijrah itu apa ya? Berhijrah itu berpindah tempat dengan tujuan menghindarkan
diri dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian satu demi satu kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka berhijrah dengan berjalan kaki, kemudian menaiki onta, tetapi hijrah mereka itu dilakukan dengan diam-diam agar tidak ketahuan oleh kaum kafir Quraisy, karena jika ketahuan kaum kafir Quraisy akan mengejarnya. Kemudian mereka berhijrah, kaum muslimin berhijrah, berjalan dari Mekah ke Madinah, tetapi yang tinggal adalah Rasulullah dan dua sahabatnya. Dua sahabatnya bernama Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Dua sahabatnya masih tinggal di Mekah. Kenapa? Karena Rasulullah menunggu perintah dari Allah untuk berhijrah. Nah, dari sini kita dapat petik pelajaran bahwa kita harus patuh dan taat akan perintah Allah dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Rasulullah pun patuh terhadap perintahnya Allah. Jika belum diperintahkan, maka Rasulullah belum akan menjalankannya. Sampai pada suatu malam terdengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril untuk segera berhijrah malam itu juga. Ketika kaum kafir Quraisy mengintai rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjumpai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Nah, di gambar ini terlihat ada yang tidur, tapi ternyata yang tidur itu bukan Rasulullah. Yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, betapa setianya Ali bin Abi Thalib kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi Rasulullah. Atas izin Allah, Ali bin Abi Thalib pun selamat dari kaum kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah berjalan diam-diam keluar dari rumahnya. Nah, di luar rumahnya itu ada banyak kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh. Kemudian Rasulullah mengambil segenggam pasir dan dilemparkan kepada kaum kafir Quraisy. Dilemparkan kepada kaum kafir Quraisy sehingga kaum kafir Quraisy yang tidak baik, yang tercela itu, mereka tidur sesaat atas izin Allah. Kemudian pada malam itulah Rasulullah berjalan pergi meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar Siddiq di 2/3 malam tanpa adanya orang yang tahu. Nah, di perjalanan kaum kafir Quraisy itu masih terus mengejar Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Di Gua Sur bermalam selama 3 hari. Mbak ingat apa apik to? Lek adus nek nyeneni apa? Ya kowe wingi libur to Selasa wingi. Oke, kita lanjut ya. Yang belum di-mute. Oke, baik. Nah, kowe wingi nanti tak lekon. Wong kowe wingi ra waktu puasa. Baik, lanjut ceritanya ya. Halo Mbak Yulia Atskia, di-mute dulu ya. Di-mute dulu ya nak ya. Kita lanjut ya. Tadi ceritanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur. Bersembunyi di Gua Sur untuk berlindung dari kaum kafir Quraisy. Nah, begitu beratnya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Tapi atas izin Allah,
Rasulullah bisa sampai dengan selamat di Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, kemudian kaum muslim yang sudah sampai sebelumnya di Madinah menyambut Rasulullah dengan gembira. Sampai ada yang menangis gembira karena Rasulullah bisa selamat sampai di Madinah. Oke, tadi sedikit ulasan tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sekarang Bu Epi ingin bertanya. Siap-siap untuk jawab? Oke, ada yang tahu tidak? Apa itu tahun Hijriah? Tahun baru sih. Tidak, Bu. Oke, belum tahu. Oh, betul ya, ada yang sudah tahu tahun baru Islam. Oke, yang belum tahu kita lanjut ya ceritanya. Kita simak lagi cerita selanjutnya, siap? Kita mute lagi ya. Di mute lagi, kita dengarkan cerita selanjutnya. Baru Islam. Oh iya, betul, tahun baru Islam. Nah, kemudian kita lanjut ya ceritanya ya. Kita lanjut ceritanya, kita mulai kisah tentang penetapan tahun baru Islam. Kita hitung yuk, mulai 1 sampai 3. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, kita akan mulai ceritanya tentang penetapan tahun baru Islam. Di-mute lagi ya, HP-nya di-mute lagi. Di silent lagi. Oke, siap mendengarkan cerita selanjutnya? Siap, dimatikan dulu ya, di-mute lagi. Baik, Bu Epi lanjut ya. Nah, Ya, Bu. jawaban dari apa itu tahun Hijriah ada di cerita ini. Nah, cerita ini berawal pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Tepatnya 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat bulan Rabiul Awal, tanggal 16 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anh memulai penanggalan secara resmi. Beliau orang pertama yang membuat penanggalan Hijriah. Jadi, buat tanggalan Hijriahnya itu saat bulan Rabiul Awal. Tapi untuk menetapkan awal Hijriahnya baru dimusyawarahkan oleh Umar bin Khattab bersama umat muslim lainnya. Nah, di sini Umar mengajak kaum muslimin untuk bermusyawarah membuat tanggal agar tahu penanggalan untuk menentukan waktu bila akan membuat janji. Nah, anak-anak pun kalau membuat janji pasti besok ya tanggal 4. Besok ya tanggal 5. Nah, begitu juga dengan Umar. Umar ingin menetapkan tanggal agar tidak kesulitan untuk mengetahui waktu. Saat pelaksanaan Saat pelaksanaan musyawarah, banyak pendapat yang diberikan untuk menentukan tahun hijriahnya, awal tahun hijriah. Namun, pendapat-pendapat yang sudah disampaikan ternyata masih banyak keraguan. Kemudian muncullah suara dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi hampir dibunuh oleh kaum Quraisy. Ingat tadi cerita Bu Epi? Nah, karena izin Allah,
Ali bin Abi Thalib akhirnya diselamatkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyampaikan pendapatnya, mengusulkan agar penanggalan dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kemudian atas saran tersebut, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga menyetujuinya. Dan pada akhirnya Umar bin Khattab memutuskan dan memerintahkan agar melakukan penanggalan sejak hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, di sini tahun baru Islam. Sejak saat itulah tahun baru Islam atau tahun Hijriah diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh kaum muslimin. Nah, Muharram itu sendiri diartikan sebagai bulan yang diharamkan untuk berperang. Orang Arab waktu itu diharamkan untuk melakukan peperangan. Jadi tidak boleh ada peperangan. Dahulu orang Arab meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci. Nah, sehingga tidak boleh dinodai dengan berperang. Makanya dengan mengagungkan nama Allah dan menganggap bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga bulan itu diisi dengan kegiatan untuk berdoa, kemudian kegiatan baik lainnya. Nah, di sini selain kegiatan hijrah Rasulullah, pada bulan Muharram juga banyak terjadi peristiwa penting. Salah satunya Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah. Kemudian berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi, sehingga Nabi Nuh dan umatnya bisa selamat dari banjir bandang. Kemudian ada lagi pada peristiwa pada bulan Muharram. Yang lain adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari siksa api oleh Raja Namrud. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam juga dibebaskan dari penjara atas fitnah di bulan Muharram. Pada bulan Muharram juga Nabi Yunus keluar dari mulut dari perut ikan paus. Di bulan ini juga disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit kustanya disembuhkan pada bulan Muharram oleh Allah. Kemudian ada lagi di bulan Muharram terbelahnya Laut Merah ketika Nabi Musa akan menyeberang dengan umatnya sehingga selamat dari kejaran Raja Fir'aun. Dan akhirnya Raja Fir'aun tenggelam di tengah-tengah Laut Merah. Nah, anak-anak solih dan solihah, demikian cerita hari ini. Itulah mengapa bulan Muharram dijadikan tahun baru Islam. Dikarenakan hijrahnya Rasulullah, Nabi Allah, siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, semoga cerita ini bermanfaat dan dapat menginspirasi anak-anak semua untuk tetap berbuat baik dan tetap menjadi anak baik dan kebanggaan orang tua.
Mbak Epi cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Monggo Bu Ari. Saya ucapkan kepada yang telah membawakan kita anak-anak jadi tambah pengetahuannya itu yaitu tahun baru Islam. Anak-anak sekarang jadi tahu ya. Anak-anak gimana ceritanya? Tidak ya? Bagus. Baik, kita acara yang selanjutnya akan mendengarkan doa dari anak-anak bisa ditutup dulu. Kita nanti akan berdoa. Anak-anak ditutup dulu ya anak-anak. Selanjutnya yaitu doa tutup tahun dan menyambut tahun baru Hijriah. Monggo kepada Ibu Dede, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu doa tutup tahun dan menyambut tahun baru. Monggo kepada Ibu Dede, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dari Bapak Ibu wali murid TK Akbar Condani serta anak soleh-solehah TK Akbar Condani semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur yang pada kesempatan ini kita semua masih diberkahi, diberikan rahmat hidayah, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun melalui media sosial pada hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya dari sekarang hingga di akhir hidup kita di yaumul akhir besok. Ya. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, marilah kita bersama-sama berintrospeksi diri bahwasanya kita semua ini berdoa tidak hanya pada saat akhir tahun maupun awal tahun, namun kita berdoa setiap saat, pagi, siang, malam, dan seterusnya. Di dalam hal ini guru mau menyampaikan doa, namun marilah kita bersama-sama juga berintrospeksi diri hal-hal yang telah kita lakukan pada tahun yang telah lalu. Semoga Allah selalu mengampuni apa yang kita lakukan yang tidak berkenan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama anak-anak, para hadirin semuanya boleh ikut berdoa ataupun mengamininya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma ma amiltu fi hadzasi sanati
mimma nahaitani anhu fa'lam antuk minhu alam tarzahu alam tanzahu wa halam ta alaya ba'da rotika ala uhubati wa da'autani ila taubati ba'da jur'ati ala masyasi yatika Allahumma fa ini astaghfiruka faghfirli wa ma amiltu biha mimma faradahu wa adani sawaba fas'alukal huma ya karimu ya dal judi wal karami anta taqabbalallahu minni wala rajali minka ya karim ya sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah, segala yang telah kukerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi laranganmu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar, yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya dan Engkau sudah mengajak saya untuk bertaubat sesudah saya maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu. Segala yang telah saya kerjakan selama tahun ini berupa amal perbuatan yang Engkau ridhoi dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala. Saya mohon kepadamu, wahai Zat yang Maha Pemurah, dan memberikan rahmat dan kesejahteraan atas pendahulu kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang umum dan atas keluarga dan sahabatnya. Ini adalah doa penutup tahun. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Dan untuk selanjutnya yaitu doa di awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal abadil khatimul awal wal alawal kal azimi wujudikal mu'awal wa hadda amun jadidun qad abal nas'aluka ismata fihi minas syaitani wa auliyai ihi wa junudihi wal auna ala hadidin nafsil amarati bisu'i wal istiha bima yughoribuni ilaika yulfa ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Ya Allah, Engkaulah yang abadi, dahulu lagi awal, dan hanya kepada anugerah-Mu yang agung dan kedermawanan-Mu perlindungan dalam tahun ini dari godaan setan, kekasihnya dan bala tanya, dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu, amarah yang mengajak pada kejahatan padamu, wahai Zat yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
dan ke atas kepada para keluarga dan sahabatnya. Amin. Rabbi birli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rapi yang telah memimpin doa awal ini. Semoga dengan doa tersebut ada mengawali tahun baru Islam ini dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tambah solid dan solid. Tapi sebelum bisa diikuti. Satu dua, berarti nanti 2 kali. 1, 2, 1. Yes. Nah, sekarang ajak acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acaranya ditutup, sini Bu Andi akan mengingatkan kembali anak-anak matur kali Bapak sama Ibu. Terima kasih dari Bu Ari dan gurunya telah kasih sehingga bisa ikut pada pagi hari ini kan ya. Bilang terima kasih ke Ibu, terus untuk ini di grup ya, jadi di share di grup kelas masing-masing. Kata Bu Ari tutup, jika banyak salah kata dari Bu Ari sebelumnya yuk kita foto dulu, dibuka kameranya dulu yuk, foto bersama yuk, dokumentasi. The Bluetooth device is connected successfully. Ya Bu. Sudah diambil. Oke, sudah. Senyum ya, sekali lagi ya. Ada
Waalaikumsalam. Boleh dipencet tombol merahnya untuk keluar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Mesya bisa dipencet tombol merahnya untuk keluar.
Oke, tinggal kita berempat. Yusuf itu Bu Rini. Oke, Bun, terima kasih ya, Bun. Nah, Bu Ari, tinggal berapa ini? Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, Bu. Itu kan bacaan surat pendek dulu. Saya sama anak itu baru ngikutin background